Dan di video kali ini kita akan mengganti handle post inner kabel ini dengan handle post standar ya, yang non inner kabel. Jadi kenapa diganti ya, karena handle post ini ketinggian ya untuk saya. Jadi langkah awalnya kita lepas dulu untuk perkabelannya ya. Jadi di sini saya sengaja pasang spiral kabelnya ini buat melindungi selang hidroliknya agar dia nggak rembes ataupun bocor ketika tergesek dengan lubang di inner kabelnya ya. Jadi kita buka dulu untuk baut nempelnya yang dari hose rem hidrolik yang ke kaliper atas. Ini menggunakan kunci pas ukuran 8 ya untuk membuka baut nempelnya. Dan untuk cover baut nempelnya saya tarik paksa ya di sini daripada harus memotong selang ataupun hose rem hidroliknya. Selanjutnya kita lepas dulu untuk kabel shifternya agar nanti dalam proses mengeluarkan selang hidroliknya lebih mudah ya, karena lubang inner kabelnya lumayan kecil. Setelah kabel dari RD nya kita lepas, kita tinggal tarik aja ya kabel RD nya dari housingnya, tertarik dari bawah sampai ke atas yang masuk dari handle post inner kabelnya nih. Dan ini jadi salah satu poin minusnya ya terkait handle post inner kabel. Jadi untuk ketika ada perbaikan ataupun repair terkait perkabelan, entah itu shifter ataupun remnya, jadi kita harus sedikit lebih ekstra untuk proses bongkar pasangnya ya. Beda dengan yang handle post reguler yang tanpa inner kabel nih. Dan kalau misalnya rem hidrolik ini itu ada potensi ya terkait nanti bocor ataupun yang semisalnya tuh. Selanjutnya kita pasang kembali ya untuk selang hidroliknya ke handle remnya. Dan hal yang harus jadi concern kita ya selama pemasangan kembali selang hidrolik ini, jadi selama pemasangan itu kita jangan sampai menekan tuas rem ini ya. Jadi hal itu akan menimbulkan ataupun menyebabkan minyaknya bocor ya. Dan selama handle remnya itu tidak tertekan, harusnya minyak rem di handle remnya itu nggak keluar ya, nggak bocor. Dan resiko bila mana handle remnya sampai tertekan sebelum pemasangan selesai, jadi yang pasti itu minyak remnya keluar ya. Jadi nanti efeknya kita harus menambah minyak rem kembali dan juga melakukan bleeding ulang ataupun mengeluarkan angin yang mungkin terperangkap di saluran selangnya tuh. Setelah selang hidroliknya kita pasang ulang dan handlebarnya kita lepas dari handle post ya, selanjutnya kita lepas untuk baut kuncian handle post yang ke fork ya. Dan di sini baut kuncian handle postnya udah saya modif ya, udah saya ganti menggunakan baut yang besar, bukan lagi menggunakan baut jangkar bawaannya. Di tutorialnya teman-teman bisa cek di video saya yang modif Foctroy serigit Evenhon ya. Dan ini handle post penggantinya ya. Jadi di sini saya menggunakan handle post dari Dahon sekarang. Dan ini modelnya yang T-bar ya.
jadi bukan quick release ataupun yang model baut nih. Video reviewnya ada di video yang lain juga ya. Jadi untuk pemasangan awal kita kencangkan dulu sedikit baut kuncian handle postnya, baut yang kecil dan juga baut yang ke foreknya. Jadi nanti kita setting dulu untuk kemiringan ataupun centeringnya dari handle post ini terhadap framenya nih. Jadi untuk handle post dahon model T-bar seperti ini tuh dalam pemasangan handle barnya itu mesti dikombinasikan dengan menggunakan stem ya. Dan di sini saya menggunakan stem double riser ya. Jadi kita lepas dulu untuk pipa selongsong yang bawaan dari double stemnya. Untuk selanjutnya kita pasang stem risernya ke handlebar dari dahon ini. Kita posisikan handlebar dan juga stemnya ya di tengah-tengah dari posisi T-bar handle postnya. Setelah dirasa center antara handlebar terhadap handle postnya, kemudian kita pasang kembali untuk baut pengikat dari stem risernya ya. Untuk nanti kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya baut pengikat stemnya. Setelah handlebar terpasang, jadi nanti selanjutnya kita akan cek kembali untuk kelurusan ataupun senternya antara handlebar terhadap frame ya. Jadi nanti jangan sampai setelah dikencangkan full baut handle postnya posisi setang dan framenya itu tidak lurus. Jadi kita mesti cek dulu sebelum benar-benar dikencangkan baut handle postnya. Terus setelah benar-benar udah lurus, kita kencangkan full untuk baut pengikat handle post, baik itu yang handle post baut kecil ataupun yang baut direct ke forknya. Oke, dan langkah terakhirnya kita setel kembali ataupun kita atur ulang untuk posisi kemiringan dari handle rem ya, handle rem dan juga shifter sesuai dengan posisi nyaman ketika kita bersepeda ya. Dan mungkin cukup segini dulu untuk video tutorial kali ini. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Salam 2 pedal.